Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahasukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jaa rasul ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin iza amilatuhu ahabbiyallah wa ahabbiyan nas. Faqala Rasulullah izhud fid dunya yuhibbukallah wazhud fima indan nas yuhibbukan nas. Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan carilah pahala untuk hari akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu dalam kehidupan di dunia. Akan tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia untuk berbuat baik kepada Allah dan kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku akan suatu amalan yang bila aku kerjakan, aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia mencintaimu."
Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti jari-jari salah seorang dari kalian yang dicelupkan ke dalam laut. Maka lihatlah apa yang dibawa oleh jari tersebut, itu adalah dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, sedang Jumat yang dicintai Allah Ta'ala, khatib mengajak kita, mari kita tingkatkan ketakwaan, kesolehan, kepatuhan kepada Allah. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang bisa datang ke masjid untuk menunaikan, memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Maka kita ini adalah orang-orang yang beruntung karena diberikan hidayah, diberikan taufik dan ma'unah. Semoga kita manfaatkan taufik dan ma'unah Allah itu dengan ikhlas mendengarkan khutbah Jumat, bahagian dari solat Jumat itu sendiri. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, tema khutbah kita dalam waktu yang relatif pendek, zuhudlah, kamu akan dicintai Allah dan akan dicintai manusia. Kaum muslimin, kita telah berada di tahun 2025 Masehi dan kita sudah berada di bulan Rajab yang insya Allah 2 bulan lagi ada suatu kewajiban terhadap umat Islam, yaitu puasa Ramadan. Tema yang sangat pendek ini, zuhudlah. Kenapa background historis Nabi mengajak kita menjadi zuhud? Terakhir ini oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditompangi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, hampir dipastikan kesombongan manusia semakin meningkat. Keujuban orang kepada dirinya semakin meluas, sehingga dipastikan Tuhan hampir tidak mereka bawa-bawa lagi dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang penting para akademis atau ilmuwan, dia sombong dengan dirinya. Para birokrasi begitu pula. Para orang-orang kaya, orang-orang cerdas, mereka menuahkan, membanggakan diri mereka masing-masing. Membanggakan diri adalah salah satu di antara dosa. Dosa yang membawa mereka kepada pekerjaan kafir. Dosa membawa kepada pelaksanaan kegiatan manusia menjadi syirik dan munafik. Umat Islam hari ini tidak kompak sebagaimana yang diharapkan oleh Islam itu sendiri. Umat Islam lebih mengagungkan, lebih membesarkan
agama lain dari agamanya sendiri. Dan itu mereka bangga. Kita contohkan ketika Nataru, lebih-lebih pada peringatan tahun baru, menyambut 31 Desember masuk 1 Januari. Mungkin sebagian kita tidak paham bahwa kota Padang itu macet. Mulai dari senja hari tanggal 31 itu macet sampai jam 2. Kenapa mereka macet? Mereka memperingati tahun baru. Boleh-boleh saja, tak ada masalah. Tapi mereka berpesta ria, berpesta pora, menunjukkan keangkuhan, kesombongan, ketakburan, keujuban, yang hampir tidak peduli lagi dengan agama yang mereka punyai. Mereka lah yang menghidupkan lampu-lampu. Mereka umat Islam lah yang membunyikan mercun, yang meletuskan mercun. Umat Islam lah yang berorgan tunggal, organ tunggal. Umat Islam jugalah yang keluar dari rumahnya. Umat Islam jugalah yang meramaikannya. Sementara para pastorat dan orang Kristen, baik itu beragama Kristen, Katolik, mereka sedang berbakti di gereja. Dari jam 7 sampai jam 9 namanya kebaktian misa pertama. Jam 11 adalah kebaktian misa kedua sampai jam setengah 2. Saya tanya kepada pastor, mengapa kalian? Kami beribadah. Kami tidak satu pun ada ikut-ikutan meramaikan tahun baru itu. Karena itu bagi kami tidak sakral. Yang sakral kami adalah kami di gereja. Kami beribadah. Kalian aja yang panik, yang huru-hara, keluar dari rumah dengan kesombongan, dengan ketakburan, terutama sekali di kalangan generasi muda kita. Padahal dia tahu orang Kristen, dia mengerti kerja kita. Itulah contohnya umat Islam yang tidak mengerti dengan agamanya menurut pastor. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, maka khatib mengajak kita dalam khutbah yang pendek ini. Di mana sebenarnya Islam itu? Sudah kita bawa kemana sebenarnya agama kita? Kita yang sibuk untuk merayakan hari mereka, mereka aja tidak sibuk. Tapi kalau ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, bulan Rajab, nuzul Quran, kalangan umat Islam juga ada yang membid'ahkan. Dan dianggap itu sesat. Dianggap itu adalah membawa kepada kemurkaan Tuhan. Kaum muslimin, pada aspek lain muncul apa yang disebut dengan liberalisme. Pada sisi lain lahir kelompok radikalisme. Pada aspek lain, dunia menginginkan negara di seluruh dunia ini menjadi pluralisme. Liberalisme itu adalah kebebasan. Radikalisme memahami agama dengan sempit. Pluralisme adalah mengatakan bahwa seluruh agama ini sama. Memang Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang bukan liberal dan juga bukan negara radikal, bukan negara plural, tapi adalah negara yang dipimpin di bawah agama, dan agama menjadi tajalli, emanasi
di dalam nilai-nilai kehidupan umat bangsa Indonesia, nilai-nilai kehidupan beragama itu yang sudah tidak muncul. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, maka kata Allah, carilah pahala di negeri akhirat itu dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bukan untuk sombong. Karena ulama mendefinisikan apa itu zuhud. Wudi'a syai'in fi mawadi'ihi fi makanin wa zamanin. Menempatkan dunia itu secara profesional dan proporsional. Yang namanya dunia tidak boleh dibawa kepada akal. Tidak boleh maksudnya dibawa kepada hati. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang duniamu. Kita bukan anti dunia. Zuhud bukan berarti benci kepada dunia, tapi menempatkan dunia secara proporsional. Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu 24 jam. Bukan waktu sholat. Bukan hanya waktu zakat. Bukan hanya di masjid. Ulama-ulama tafsir menjelaskan bagaimana kalau kita tidak abdikan diri kita ini 24 jam kepada Tuhan. Itu yang disebut syirik. Itu yang disebut kafir, itu yang disebut dengan munafik, itu yang disebut dengan fasik, itu yang disebut dengan zalim. Maka ada yang namanya ibadah itu mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah yang jelas aturannya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, menuntut ilmu. Ada ibadah ghairu mahdoh sesuai dengan profesi kita masing-masing sebagai petani, pedagang, polisi, ASN, TNI. Semua itu adalah ibadah. Apa dasarnya Ustaz? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah. Untuk Allah, Tuhan yang mengatur alam. Jika pekerjaan kita bukan untuk Allah, maka itu kita tidak zuhud. Kalau ada pekerjaan kita tidak untuk Allah, maka kita tidak akan zuhud. Jika kita tidak zuhud, kata Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulluni ala amalin ahabbi Allah wa ahabbi an-nas. Tunjukkan satu perbuatan, satu amal yang kalau kami lakukan, kami dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Izhud fid dunya. Profesionallah kamu menghadapi dunia, karena dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menempuh akhirat. Ad-dunya zilun zailun. Dunia itu adalah bayang-bayang yang kalau kita kejar, sekencang apapun kita mengejarnya, dia akan lari sekencang apa kita lari. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan kejar. Sekencang apa kita lari, dia akan kejar. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, tadi sudah disebut dalam hadis Muslim, kita celupkan jari kita ke laut, yang ada tersisa di jari kita itulah dunia. Ala innad dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrillah
wa ma walahu alimun aw muta'allim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah dilaknat. Dilaknat apa yang ada di dalamnya. Karena dunia itu adalah sumber petaka. Jika tidak kita kaitkan dengan Tuhan yang disebut dengan akidah, yang disebut dengan tauhid, yang disebut dengan iman. Kecuali orang-orang yang berzikir. Apa maksud hadis ini? Dia kaya untuk Allah. Dia pejabat untuk menegakkan kalimah Allah. Dia seorang petani untuk Allah. Dia seorang pedagang, saudagar untuk Allah. Kenapa? Karena kalau bukan untuk Allah, di sini adalah kebencian Allah dan kebencian manusia. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Itu pun pemberian. Sejenak kita diberikan pangkat, sebentar dipinjamkan kekayaan, sebentar dipinjamkan ilmu, sebentar dipinjamkan umur. Yang miliknya Allah, yang punya adalah Allah. Kita sombong, kita takabur, kita ujub, kita membangga-banggakan diri dengan milik Allah. Bukan untuk membanggakan, untuk beribadah kepadanya. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, khatib mengajak kita. Seorang hamba harus merasakan dan menyadari bahwasanya dunia itu akan menyibukkan hati untuk dekat kepada Tuhan. Pastikan. Siapa yang sebenarnya membuat kita ini sibuk? Kita. Padahal kalau kita dekatkan diri kepada Allah, kesibukan itu akan semakin berkurang. Yang kedua, dunia tidak dapat oleh seseorang hamba sampai ia bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, kecuali kalau dia mengharapkan ridho Allah. Kemudian bahwasanya manusia itu berdasarkan tabiatnya senang kalau Allah mencintainya, senang kalau manusia mencintainya. Kata Nabi, tidak akan mungkin dicapai jika tidak kita menempatkan dunia itu secara profesional dan profesional. Semoga khutbah ini bermanfaat. Tempatkanlah dunia itu pada posisinya. Jangan gara-gara dunia itu menutup kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun 2025 kita laksanakan ajaran agama dengan sebaiknya agar kita dicintai Allah dan dicintai manusia. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamu. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da ma ba'du. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri, amin ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawir qulubana wa taqdi hajatana
wa aksir amwalana wa auladana wa dzurriyyatina wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adam alaihi salam wa kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqima fadlan da'iman wa nasran wa aqlan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban wa nuran wa taubatan nasuhan wa sabran jamilan wa kasaban thayyiban wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa dhanban maghfuran wa amalan maqbulan wa du'an mustajaban makiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.